Halo Lur, balik mana bersama channel Breaklip. Seperti biasa, sebelum masuk alur cerita filmnya, saya mengucapkan terima kasih banyak ke semuanya yang sudah mensupport channel ini. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan, kesuksesan, dan juga rezeki sing barokah. Wes, ora usah kakean ngomong, langsung wae neng cerit. Cerita diawali di sebuah kota kecil, ada sebuah unit apartemen tua yang sudah lama dibiarkan kosong. Tak ada penghuni, tak ada suara, hanya keheningan yang menempel di dinding-dindingnya. Sampai akhirnya sepasang suami istri yang bernama Jeff dan juga Joanna memutuskan untuk menyewa tempat itu. Bersama bayi mungil mereka, Porter, pasangan muda ini berharap bisa memulai kehidupan baru di sana. Ketika pertama kali tiba, mereka menyadari bahwa pemilik apartemen tak pernah muncul untuk menyerahkan kunci. Tapi anehnya, pintu apartemen sudah tidak terkunci lagi. Saat memeriksa ruangan itu, Jonah menemukan selembar surat yang ditinggalkan sang pemilik. Dalam surat itu tertulis bahwa ia memang sudah mengetahui kedatangan mereka. Bahkan sengaja tidak mengunci pintu agar mereka bisa langsung masuk. Saat Jeff dan Jonah menjelajahi setiap sudut apartemen, mereka menemukan satu kamar yang tertutup rapat dan tidak bisa terbuka. Jeff berasumsi mungkin itu adalah ruangan pribadi milik pemilik lama yang sengaja dikunci rapat, mungkin semacam gudang yang tidak ingin diganggu. Hari-hari pertama berjalan cukup tenang. Jonah menghabiskan waktunya untuk menata perabotan sambil merawat Porter. Namun suatu sore ketika Jeff pulang kerja, Jonah sempat melihat seorang wanita berpakaian lusuh berdiri kaku di kejauhan. Dengan tatapan kosong yang mengerikan, ia sempat terdiam, tapi akhirnya memilih mengabaikan dan melanjutkan obrolannya dengan Jeff tentang rencana mereka tinggal di tempat itu untuk waktu yang lebih lama. Beberapa hari berikutnya, sinyal internet apartemen mengalami gangguan, membuat mereka berdua lebih sering merasa bosan karena tak ada hiburan lagi. Hingga pada suatu malam ketika Jonah sedang mandi, terdengar suara pintu berderit terbuka dari luar kamar mandi. Keesokan harinya, saat Jonah baru pulang dari belanja sambil menggendong Porter, ia dikejutkan oleh suara gaduh dari lantai atas. Seperti ada seseorang yang sedang memindahkan barang-barang dengan tergesa-gesa. Padahal mereka tahu persis apartemen itu seharusnya tak ada penghuninya. Masuki minggu kedua, Jeff dan Jonah mulai terbiasa hidup tanpa internet. Mereka mencoba menjalani hari-hari dengan rutinitas yang sederhana. Meski suasana di tempat itu terasa makin aneh dari waktu ke waktu, ketika Jonah sedang membereskan tumpukan barang lama di pojokan ruangan, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu depan. Tak lama kemudian, Porter menangis keras tanpa sebab. Jonah bergegas menenangkannya, tapi suara ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih pelan, seperti ada yang sengaja bermain-main. Saat ia mencoba memeriksa, betapa terkejutnya Jonah ketika mendapati pintu apartemennya sudah terbuka lebar. Padahal ia yakin benar sebelumnya dikunci rapat. Dalam rasa cemas dan kebingungan itu, Jonah mulai terdorong oleh rasa penasaran. Ia lalu mendekati kamar terkunci milik pemilik lama, kamar yang sebelumnya tidak pernah terbuka. Dengan Porter yang ada di pelukannya, yang terus menangis, ia pun masuk perlahan. Namun anehnya begitu melangkah ke dalam kamar itu, Porter tiba-tiba berhenti menangis. Keesokan paginya, Jonah kembali dibuat resah. Dari jendela, ia melihat seorang wanita berdiri di depan apartemen dengan pandangan kosong mengarah padanya. Saat ia sedang menyiapkan teh untuk Jeff yang akan berangkat kerja, rasa takutnya makin menjadi. Ia segera memanggil Jeff untuk memastikannya. Tapi begitu mereka melihat keluar, wanita itu sudah menghilang tanpa jejak. Jeff mencoba menenangkannya, mengatakan bahwa mungkin Jonah hanya lelah atau berhalusinasi karena stres mengurus bayi. Setelah Jeff berangkat kerja, Jonah sambil duduk menghitung pengeluaran rumah tangga di pagi yang sepi. Tapi tiba-tiba, Porter kembali gelisah menatap ke arah kamar misterius seolah ingin mendekatinya. Dengan sedikit ragu, Jonah akhirnya mengikuti insting bayinya dan membawa Porter masuk kembali ke dalam kamar itu. Berharap bisa menemukan jawaban dari semua kejadian aneh,
yang menghantui pikirannya di dalam kamar misterius itu. Jonah menemukan beberapa barang pribadi yang tampaknya milik penghuni lama. Selimut rajut, sebuah buku harian tua, dan silet berkarat yang tergeletak di atas meja rias. Di dinding-dinding kamar itu juga terpajang foto seorang wanita yang tampak murung, wajah yang sama dengan sosok yang beberapa kali dilihat Jonah berdiri di luar apartemen. Dengan perasaan penasaran bercampur rasa takut, Jonah mulai membuka buku harian tersebut. Dari tulisan di dalamnya, ia mengetahui bahwa wanita di foto itu bernama Margaret, seseorang yang selalu tinggal di apartemen ini bersama seorang pria yang bernama George. Malam harinya, suasana kembali berubah ketika seorang tamu wanita yang bernama Alex datang berkunjung. Ternyata Alex adalah rekan kerja Jeff, dan ia datang hanya untuk berbasa-basi sekaligus membicarakan urusan kerja. Dari percakapan mereka, Jonah mengetahui bahwa Jeff dan Alex akan pergi ke luar kota selama 6 bulan untuk urusan bisnis. Namun di balik senyumannya, Jonah menyimpan rasa tak nyaman karena ternyata Alex bukan hanya rekan kerja Jeff, melainkan juga mantan kekasihnya. Suasana makan malam itu terasa kaku, dan ketika Alex berniat menyalakan rokok di ruang makan, Jonah langsung melarang dengan alasan ia tak ingin asap rokok mengenai bayinya. Setelah pertemuan itu berakhir, perasaan curiga Jonah terhadap Alex makin kuat. Keesokan harinya, saat Jonah baru pulang dari belanja sambil membawa porter, ia kembali melihat wanita misterius berpakaian lusuh berdiri tak jauh dari pintu apartemen. Panik, Jonah langsung mempercepat langkahnya dan masuk ke dalam, segera menutup pintu rapat-rapat. Di malam yang sama, ia kembali membuka buku harian Margaret dan membaca kisah hidupnya. Ternyata Margaret dulunya juga seorang ibu muda, tapi hidupnya dipenuhi rasa tertekan dan kekerasan dari sang suami. Hidupnya berubah menjadi penderitaan yang panjang, sampai-sampai setiap kata di buku itu terasa seperti teriakan minta tolong. Tanpa sadar, Jonah tertidur saat membaca buku itu dan baru bangun ketika Jeff pulang kerja. Saat melihat ruangan yang kini terbuka, Jeff langsung marah besar. Ia baru menyadari bahwa Jonah telah masuk ke kamar yang sebelumnya terkunci, bahkan membawa porter ke dalam kamar tersebut. Jeff merasa Jonah sudah melewati batas dan menuduhnya tidak menghormati privasi pemilik apartemen. Keesokan paginya, Jonah mencoba menenangkan diri dengan membereskan isi apartemen. Tapi belum lama ia bergerak, terdengar suara barang pecah diikuti tangisan porter dari kamar lain. Dengan cepat ia berlari, namun karena tergesa-gesa, kakinya membentur kursi kayu hingga nyaris terjatuh. Untung saja, porter baik-baik saja. Beberapa hari setelah kejadian aneh itu, 2 orang detektif datang mengetuk pintu apartemen Jonah. Mereka memperkenalkan diri dan mengatakan bahwa mereka sedang menyelidiki kasus hilangnya seorang wanita yang diduga terakhir kali terlihat di apartemen tersebut. Awalnya, Jonah tak menaruh curiga sampai salah satu dari mereka menyebut nama wanita yang sedang mereka cari, Jonah Margaret. Mendengar nama itu, Jonah langsung terdiam. Namanya sama persis dengan dirinya. Namun setelah diperiksa lebih lanjut, wajah dan identitas wanita yang mereka maksud ternyata berbeda. Untuk memastikan, kedua detektif itu meminta Jonah menunjukkan kartu identitasnya. Tapi saat Jonah bergegas mencari KTP-nya tanpa sepengetahuannya, kedua detektif itu justru melihat foto-foto dan barang pribadi yang ada di kamarnya. Menyadari ketidaksopanan mereka, Jonah langsung marah dan mengusir keduanya keluar dari apartemen. Baru saja pintu tertutup, tangisan porter tiba-tiba terdengar keras dari kamar sebelah. Jonah segera memeriksanya, tapi begitu kembali ke ruang tamu, kedua detektif itu sudah tidak ada di sana. Tak ada suara langkah, tak ada bayangan siapa-siapa pun, seolah mereka menguap begitu saja. Dalam kebingungan, Jonah mencoba menenangkan diri dan merawat porter seperti biasa. Namun suara-suara aneh kembali muncul dari lantai atas. Terdengar seperti orang berjalan bolak-balik, kadang diiringi benda yang terjatuh.
Setelah Porter tertidur, Jonah kembali membuka buku harian Margaret. Dari halaman berikutnya, ia menemukan kisah yang lebih kelam. Margaret menulis bahwa ia membuat lubang kecil di dinding apartemennya hanya untuk memata-matai suaminya yang ia curigai berselingkuh. Namun saat kecurigaan ia terbukti, bukannya minta maaf, George justru menyiksa Margaret tanpa ampun. Tak lama kemudian, Jeff pulang kerja. Jonah langsung menceritakan semuanya, mulai dari kedatangan dua detektif, nama yang sama, hingga suara-suara aneh yang terus mengganggu. Ia bahkan mengingat kembali sosok wanita berpakaian lusuh yang kerap berdiri di halaman, menatap ke arah apartemen mereka. Jonah pun memohon ke Jeff agar segera pindah dari tempat ini sebelum sesuatu yang buruk terjadi. Namun Jeff tetap tak percaya. Baginya semua yang Jonah alami hanyalah efek stres dan kurang tidur. Ia menyarankan Jonah untuk beristirahat yang cukup. Keesokan harinya, Jonah terbangun dari atas sofa ruang tamu. Di sampingnya tergeletak sebuah CD misterius yang tidak pernah ia miliki. Bingung, ia bertanya pada Jeff kenapa CD itu ada di sana. Tapi jawaban Jeff justru membuat Jonah makin bingung. Menurut Jeff, CD itu miliknya Jonah sendiri. Sesuatu yang katanya ia simpan setelah mereka berdua semalam bermain kuda-kudaan. Hari demi hari, kondisi makin memburuk. Memasuki minggu keempat, tekanan yang ia alami semakin berat. Jonah mulai menunjukkan tanda-tanda stres parah dan kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Tanpa sadar ia mulai memakai pakaian milik Margaret yang masih tersimpan rapi di lemari kamar tua itu. Seakan dirinya perlahan berubah menjadi sosok yang sama dengan wanita di foto tersebut. Setelah itu, seperti biasa, Jonah kembali melanjutkan kebiasaan anehnya, membaca buku harian Margaret setiap hari, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi di apartemen ini. Kelelahan dan kekuatan membuat Jonah akhirnya menelpon pemilik apartemen untuk meminta penjelasan. Tapi yang membuatnya semakin merinding, suara yang menjawab bukanlah suara seorang pria, melainkan suara wanita asing. Dan dari nada panggilannya, Jonah menyadari sesuatu yang mengerikan. Telepon itu terhubung ke mesin umum di luar apartemen. Keesokan harinya, suasana rumah menjadi semakin tegang. Jeff tiba-tiba marah besar karena menerima laporan dari kantornya. Seseorang menghubungi atasannya dan mengatakan bahwa Jeff sering mabuk saat bekerja. Jeff menuduh Jonah sebagai pelakunya karena hanya dia satu-satunya yang tahu kebiasaan minum alkohol. Jonah membantah keras, tapi Jeff tak mau mendengar. Pertengkaran itu makin memanas, membuat Jeff semakin emosi dan tak terkendali lagi. Jonah hanya bisa diam, sementara pikirannya terus dihantui oleh cerita di buku harian Margaret. Dalam catatan yang ia baca kali ini, Margaret menulis sesuatu yang jauh lebih gelap. Dalam keputusasaannya, Margaret kemudian mencoba meracuni suaminya dengan mencampur racun ke dalam gula yang biasa dipakai untuk minum. Dengar itu, Jonah langsung teringat bahwa tempat penyimpanan gula di dapur masih ada, mungkin yang sama dengan milik Margaret. Belum cukup sampai di situ, saluran air di dapur tiba-tiba mampet. Jonah mencoba memperbaikinya, tapi Jeff muncul dari kamar dan mendapati istrinya berperilaku aneh. Dia melihat Jonah menangis sambil menatap wastafel yang tersumbat. Padahal kenyataannya, tutup salurannya bahkan belum dibuka. Jeff mulai khawatir dan menyimpulkan bahwa Jonah terlalu lelah dan butuh istirahat. Ia menyarankan agar istrinya minum obat tidur dan segera beristirahat. Tapi begitu Jeff meninggalkannya sendirian, Jonah malah kembali membuka buku harian Margaret. Dan kali ini isinya jauh lebih mengerikan. Margaret menulis bahwa racunnya gagal membunuh suaminya, sehingga ia akhirnya memutuskan untuk menghabisi suaminya dengan tangannya sendiri. Dengan silat yang sama, menghabisi nyawa sang bayi sekaligus dirinya sendiri di kamar yang kini diketahui sebagai tempat pembantaian keluarganya. Ruangan itulah yang selama ini menyimpan rahasia kelam di balik apartemen tersebut. Namun siapa sangka Jeff ternyata sudah mengetahui kebenaran itu sejak lama. Ia hanya sengaja merahasiakannya dari Jonah.
Itulah alasannya mengapa Jeff begitu marah ketika tahu Jonah sempat membawa bayinya masuk ke kamar terkutuk itu. Jelas sudah bahwa sosok wanita yang sering menghantui Jonah selama ini bukanlah orang lain, melainkan arwah Margaret yang masih bergentayangan. Malam pun tiba. Saat Jonah tertidur lelap, suara bising dari unit sebelah kembali mengusik tidurnya. Ia beranjak lalu mencoba mengintip melalui lubang kecil yang dulu dibuat Margaret. Dari sana ia melihat sesuatu yang sangat mengejutkan. Jeff terlihat sedang hoye bersama Alex. Terpancing amarah, Jonah segera bergegas menuju kamar itu untuk memastikan kebenarannya. Namun ketika pintu terbuka, Jonah justru menemukan bahwa ruangan itu kosong. Tidak ada siapapun di sana, hanya tumpukan kertas berisi tulisan-tulisan misterius bertuliskan, "Tolong aku." Dengan perasaan campur aduk, Jonah kembali ke kamarnya. Tapi begitu sampai di sana, ia terperanjat melihat sosok pria asing berdiri di depannya, yang tak lain adalah George, suaminya Margaret. Dengan wajah dingin, George memanggilnya istriku, seolah Jonah adalah Margaret dan mengatakan bahwa Jeff sebenarnya tidak nyata. Dalam kebingungan dan ketakutan, Jonah melawan. Ia membalik keadaan dan pada akhirnya ia berhasil menghabisi George dengan tangannya sendiri. Namun begitu menyadari apa yang baru saja ia lakukan, Jonah langsung terpaku, tidak percaya dengan cairan merah yang menodai tangannya. Di tengah keterkejutannya, ia melihat Porter, bayinya sedang memegang silet di dalam kamar. Namun sayangnya ketika Jonah hendak meraih bayinya, tiba-tiba saja pintu kamar itu tertutup rapat dengan sendirinya. Panik, Jonah segera berlari keluar untuk mencari pertolongan. Tapi anehnya, setiap kali ia mencoba keluar dari apartemen itu, langkahnya selalu berujung kembali ke tempat yang sama, seolah ia terjebak dalam lingkaran tanpa akhir. Beberapa saat kemudian, pintu kamar yang terkunci tadi terbuka perlahan. Dengan napas yang tersengal, Jonah langsung berlari masuk. Tapi pemandangan di hadapannya membuat darahnya seolah berhenti mengalir. Porter sang bayi tergeletak tak bernyawa dengan tubuh bersimpah cairan merah. Disinilah kebenaran mulai terungkap. Sosok George yang sebelumnya dihabisi Jonah ternyata bukanlah orang lain, melainkan adalah Jeff sendiri. Tanpa Jonah sadari, selama ini dirinya lah yang telah menjadi pelaku dari seluruh tragedi itu, termasuk kematian anaknya sendiri. Dilanda rasa bersalah dan penyesalan yang tak tertahankan, Jonah akhirnya memilih jalan yang sama seperti Margaret, mengakhiri hidupnya sendiri di ruangan yang sama dengan cara yang sama. Beberapa waktu kemudian, apartemen itu kembali disewakan. Sepasang suami istri baru datang, membuka pintu dan melangkah masuk tanpa sedikit pun tahu tentang sejarah kelam di balik tempat itu. Dan begitu pintu tertutup, kisah mengerikan itu pun seakan dimulai kembali. Dan akhirnya, filmnya rampung.